Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 506. Ini adalah kedua kalinya ilusi itu hancur. Pertama kali oleh Ye-Shikai yang dikendalikan oleh kepribadian kedua, dan kedua kali oleh Wang Kai. Padahal, cara keduanya menghancurkan lingkungan adalah sama, yakni mengeluarkan energi dahsyat dan meledakkan seluruh lingkungan dengan serangan yang menutupi dan tak tertahankan, persis seperti meledakkan balon. Metodenya sederhana dan kasar, tetapi sulit dicapai. Ye-Shikai mengenal Wang Kai, dan jika dia benar-benar membuatnya marah, konsekuensinya akan mengerikan. Ilusi Aphrodite telah menyebabkan sakit kepala bagi banyak master. Ilusi menghalangi penglihatan dan bahkan menciptakan gambaran palsu untuk membingungkan lawan. Jika Anda tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkannya tepat waktu, Anda akan kelelahan sampai mati. Tetapi jika rekan setimnya adalah seorang master seperti Zeus, itu akan sempurna. Tapi Ye-Shikai juga sedikit gelisah. Lagi pula, ini bukan di luar, tetapi di lorong makam. Keluaran energi yang demikian kuat kemungkinan besar akan meruntuhkan seluruh lorong makam. Setidaknya sekarang sudah berantakan. Zeus, ilusimu telah hancur. Jadi, semuanya sudah berakhir. Sang putri ajaib tertawa sinis. Ilusi itu hancur tiba-tiba. Aphrodite, sang manipulator, memuntahkan seteguk darah. Dia jelas terluka serius. Wajahnya menjadi sangat pucat dan dia kehilangan kemampuan bertarungnya untuk beberapa saat. Hades, apakah menurutmu kau bisa mengandalkan jumlahmu? Bukankah kau dikenal jago dalam pertarungan tunggal? Zeus tampak serius. Luna dan Athena sudah lama berada di sana, dan tidak seorang pun tahu kapan mereka akan keluar. Tanpa diduga, ilusi itu telah hancur. Zeus ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan hanya bisa menggunakan provokasi. Haha, kamu terlalu baik. Aku jago bertarung sendirian, tapi aku lebih suka pertarungan berkelompok. Ye-Shikai berkata dengan tenang. Sebaliknya, siapapun yang punya otak tidak akan cukup bodoh untuk menyerahkan keuntungan itu untuk pergi jalan-jalan. Terlebih lagi, Ye-Shikai benar-benar tidak bisa bertarung sekarang. Hades, bagaimana perasaanmu sekarang? Pada saat ini, suara samar datang dari kedalaman lorong, dan seluruh mausolem sedikit bergetar. Di dalam kegelapan, selusin pasang mata berwarna merah darah tampak menyeramkan seperti lentera merah. Huli, kenapa kamu lagi? Miehun berteriak, dan wajahnya tiba-tiba terkulai. Yang membuat semua orang khawatir adalah selusin binatang raksasa di belakang Huli. Mengapa ada binatang raksasa lain? Bukankah yang lainnya sudah mati? Aphrodite sedikit penasaran, tetapi diam-diam senang di dalam hatinya. Kedatangan Huli mungkin dapat menyelamatkan situasi. Jangan menaruh semua telurmu dalam satu keranjang. Binatang-binatang raksasa tersebar di seluruh mausolem, dan itu belum semuanya. Jika aku memanggil mereka semua ke sini, aku pasti bisa menghancurkanmu. Huli mencibir, dan dari penampilannya, dia jelas sudah pulih. Wang Kai tidak dapat menahan diri untuk bertanya mengapa luka parah yang dideritanya sebelumnya dapat sembuh begitu cepat. Itu tergantung pada ramuannya. Ye-Shikai berkata dengan tenang, makam ini penuh dengan benda-benda pemakaman Raja Atlantis, dan tentu saja ada ramuan untuk penyembuhan. Huli adalah perancang makam ini, dan dia telah berada di sini selama puluhan ribu tahun. Saya khawatir dia telah mengumpulkan semua ramuan itu. Ye-Shikai diam-diam mendesah bahwa dia telah salah perhitungan. Dia seharusnya tidak membiarkan Huli pergi. Huli memiliki keuntungan karena lokasinya di mausolem. Dia tidak menduga hal ini. Ye-Shikai lah yang salah perhitungan. Zeus, Hades telah kehilangan kekuatan internalnya. Sekarang dia tidak bisa melawan sama sekali. Huli tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Benar-benar. Zeus bersikap skeptis. Jantung Ye-Shikai berdebar kencang. Bagaimana Huli tahu hal ini? Melihat ekspresi percaya dirinya, itu tentu tidak tampak palsu. Tapi, bagaimana dia bisa tahu hal itu? Zeus, Aphrodite, ini pil penyembuh. Minumlah dengan cepat, Hades tidak punya kekuatan bertarung sekarang. Huli terus mendesak, lalu menoleh dan mencibir ke arah Ye-Shikai. Hades, aku membiarkanmu merusak kebaikanku, sekarang sudah terlambat bagimu untuk memohon belas kasihan. Cek, siapapun yang memohon belas kasihan, siapapun yang tidak takut mati, kemarilah. Tiba-tiba, Ye-Shikai meraung keras, bahkan binatang raksasa itu pun terkejut. Majulah dan lawan aku sampai mati. Ye-Shikai melangkah maju dengan lebar, dan lantai di bawah kakinya hancur menjadi bubuk. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Zeus jelas-jelas curiga. Apakah Huli ingin dia menjadi umpan meriam?
Dia sudah cukup menderita karena meremehkan Ye Shikai, dan dia samar-samar merasakan aura pembunuh yang kuat. Tidak, Hades tidak terluka parah. Tetapi mengapa dia tidak mengambil tindakan sebelumnya? Zeus dan Aphrodite meminum ramuan itu dan segera pulih dari luka-luka mereka. Huli tidak menyakiti mereka, tetapi Hades mungkin tidak kehilangan kekuatan internalnya. Zeus, apa yang kau tunggu? Ayo! Huli berteriak, namun Zeus pura-pura tidak mendengarnya. Dia hanya percaya pada penilaiannya sendiri. Lupakan saja, kalian, bunuh mereka. Huli mengutuk, dan binatang raksasa di belakangnya segera bergerak. Kamu tidak layak untuk bertarung dengan bos, biarkan kami yang melakukannya. Miehun bergegas maju dan menusuk mata binatang raksasa itu dengan pedang. Wang Kai telah menghabiskan terlalu banyak energi internal dalam pertempuran dan tidak mampu bertarung. Dewi Bulan dan Athena belum keluar. Kini kekuatan tempurnya hanya Miehun dan kawan-kawan. Cina, Yanjing. Sejak kasus Mothman terpecahkan, Yanjing berhasil bangkit dari bayang-bayang ketakutan. Namun, hanya permukaannya saja yang tenang. Di dunia bawah tanah yang tidak dikenal, perubahan besar telah terjadi secara diam-diam. Dermaga Changyun di Yanjing tampak tak bernyawa hari ini. Sebuah Mercedes-Benz melaju perlahan menuju dermaga. Ketika mencapai pos pemeriksaan, seorang pria bergegas maju. Hentikan mobilnya, tunjukkan identitasmu. Lelaki itu berkata kepada orang-orang di dalam mobil, dan tanpa sadar melihat ke dalam mobil dengan penglihatan tepi, tetapi setelah dia melihat siapa yang datang, dia tidak dapat menahan nafas, bahkan untuk bernafas pun dia tidak berani. Luo, Nona Luo, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku tahu itu kamu. Pria itu menundukkan kepalanya karena takut dan segera berteriak kepada petugas keamanan di pos pemeriksaan, apa yang kamu lihat? Biarkan aku lewat. Ya. Pagar pembatas jalan perlahan terangkat dan Mercedes-Benz mulai melaju lagi. Tidak ada mobil yang diizinkan masuk atau keluar di sini. Sebuah suara dingin datang dari dalam mobil. Ya, ya. Pria itu mengangguk berulang kali. Baru setelah Mercedes-Benz melaju ke dermaga dia dapat bernapas lega, seakan-akan dia telah melihat Raja Neraka pergi. 10 menit kemudian, Mercedes berhenti di dermaga. Nona Luo, Nona Luo. Pengemudi membuka pintu mobil dengan hati-hati, dan Luo Shiki yang berbaju merah perlahan berjalan keluar, dikelilingi oleh sekelompok pengawal berbaju hitam. Di hadapan bawahannya, dia selalu bersikap dingin dan tegas dalam membunuh. Di dunia bawah tanah Yanjing, Luo Shiki juga memiliki gelar lain. Permaisuri. Di dunia bawah tanah Yanjing, Luo Shiki, sebagai seorang wanita, telah menduduki setengah wilayah, dan sisanya berada di tangan beberapa kekuatan kecil. Ini adalah pola dunia bawah tanah Yanjing. Di mana mayatnya? Bawa aku untuk melihatnya. Bab 507. Nona Luo, kemarilah. Seorang pengawal memimpin jalan di depan, dan Luo Shiki mengikutinya dengan cepat, sementara pengawal di belakangnya melihat sekeliling dengan waspada. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Luo Shiki berkata dengan dingin, dengan sedikit nada dingin dalam suaranya. Tampaknya sesuatu benar-benar terjadi. Tadi malam, di dermaga, seseorang membunuh tim patroli dari salah satu geng kita. Pengawal di sampingnya menundukkan kepalanya sedikit, mempertahankan postur penuh hormat. Siapa dia? Sudahkah kamu menyelidikinya dengan jelas? Luo Shiki mengepalkan tangannya yang indah, dan tampak dia dipenuhi amarah. Tentu saja, orang-orang di belakangnya tidak berani memprovokasi permaisuri ini. Pria itu ragu-ragu. Apakah ada yang tidak bisa dikatakan? Luo Shiki tiba-tiba meninggikan suaranya, dan hati semua orang bergetar hebat. Katakan padaku, siapa pihak lainnya? Ya, itu seseorang. Satu orang membunuh 10 orang. Ketika Luo Shiki mendengar berita itu, sudut mulutnya bergetar, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang besar. Awalnya dia merasa luar biasa, lalu meremehkan, dan akhirnya terkejut. Ya, pihak lainnya adalah seseorang. Pria itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jika Luo Shiki marah, nyawanya akan terancam. Bawa aku untuk melihatnya. Meskipun dia sangat terkejut, Luo Shiki masih menyembunyikan emosi ini dengan sangat baik. Lagi pula, orang-orang di depannya adalah bawahannya, dan dia harus tetap tenang setiap saat. Seorang pria membawa Luo Shiki ke dalam wadah, dan semua orang mengikutinya. Di dalamnya, 10 jenazah ditumpuk rapi, dan 10 kain kafan putih membuat orang merasa berat di hati mereka. Ada kilatan ketajaman di mata Luo Shiki, dan semua orang tampaknya bisa merasakan aura pembunuh darinya. Ratu dunia bawah,
tim patroli sebuah geng, sebenarnya dibunuh oleh satu orang. Ini bukan saja pembunuhan terhadap anggota dunia bawah mereka, tetapi juga tamparan di wajah Luo Shiki. Luo Shiki menahan amarah di hatinya, perlahan berjalan ke arah kain kafan, dan mengulurkan tangan untuk mengangkatnya. Pisau itu memotong tenggorokan dengan satu gerakan, cepat dan bersih. Noda darah di leher sudah mengeras, dan karena adanya pembekuan otot setelah kematian, ekspresi pria itu sesaat sebelum kematian menjadi tetap. Ekspresi terkejut. Alis Luo Shiki bergerak-gerak. Dia bisa membayangkan betapa cepatnya si pembunuh bertindak. Ketika kain kafan kedua dibuka, ternyata orangnya sama persis dengan orang pertama, dengan pisau teriris di tenggorokan dan ekspresi terkejut di wajahnya. Kedua, ketiga, kesembilan. Ketika Luo Shiki berjalan menuju mayat ke-10, seorang pengawal berjalan cepat dan berdiri di depannya. Nona Luo, tubuh ini. Ada apa dengan dia? Mata Luo Shiki berbinar, dan pria itu segera menjadi sedikit putus asa. Ini. Ada beberapa hal buruk di sana. Pria itu tampak sedikit malu. Mungkinkah ada sesuatu pada mayat ini? Baiklah. Kalau begitu saya ingin melihatnya. Luo Shiki mendorong pria itu, membungkuk dan mengangkat kain kafan itu. Mendesis. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, bahkan urat biru pun muncul di dahi Luo Shiki. Seperti mayat-mayat sebelumnya, mayat ke-10 juga ditusuk di tenggorokan, tetapi perbedaannya adalah wajahnya telah diiris terbuka oleh pisau tajam dan darahnya telah membeku, memperlihatkan apa yang ditinggalkan oleh si pembunuh. Kata, kematian. Siapa yang ingin dibunuhnya sudah jelas dengan sendirinya. Pembunuhnya berani melakukan kejahatannya langsung di aula di bawah komando Luo Shiki. Dia jelas-jelas memprovokasi Luo Shiki, atau lebih tepatnya, memberinya peringatan. Haha, ini sangat menarik. Aku ingin melihat siapa yang lebih berani. Luo Shiki tertawa karena marah, berdiri dan tersenyum pada orang-orang di belakangnya. Nona Luo, harap tenang. Pengawal terpercaya itu melangkah maju dan berkata, saya tidak peduli jika 10 orang terbunuh. Saya lebih peduli pada pembunuhnya. Luo Shiki menemukan tempat duduk dan duduk, lalu berkata kepada orang kepercayaannya, di mana pemimpin aula ini. Bawa dia ke sini untuk menemuiku. Begitu dia selesai bicara, seorang pria di antara kerumunan itu berjalan cepat mendekat, dan dengan gerakan cepat, dia berlutut di depan Luo Shiki. Luo, Nona Luo, aku di sini. Lelaki itu berkata dengan gemetar, begitu takutnya hingga dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Ma, kalau ingatanku benar, dermaga ini seharusnya berada di bawah pengaruh sekte Anda. Luo Shiki berkata dengan suara dingin. Nona Luo, ya. Jadi, tim patroli Anda terbunuh. Apakah Anda sudah menemukan pembunuhnya? Luo Shiki terus bertanya, tetapi ada niat membunuh yang jelas dalam nada suaranya. Nona Luo, Saya sedang berusaha sekuat tenaga untuk melacaknya. Guru Ma segera menjawab. Benarkah? Lalu apa yang kau lakukan tadi malam? Luo Shiki tersenyum tipis. Saya akan tinggal di kantor dan menangani urusan aula. Guru Ma menundukkan kepalanya dan berkata, dengan tatapan mata yang berbinar. Benarkah? Kau menahan 2 wanita saat mengurusi urusan. Sejauh yang kutahu, Tuan Ma ada di rumah besar tadi malam. Luo Shiki berkata ringan, dan perlahan mengeluarkan pistol dari laci meja. Nona Luo, saya salah. Ledakan. Bahasa Indonesia. Seseorang, seret dia pergi. Setelah waktu yang lama, Luo Shiki berkata dengan ringan dan mengembalikan pistol itu ke dalam laci. Ya, Daiki. Luo Shiki menyebut sebuah nama dengan ringan. Nona Luo, apa yang bisa saya bantu? Seorang pria datang dari samping. Dialah orang yang memimpin jalan sebelumnya. Daiki, apakah kamera pengintai menangkap pembunuhnya? Ya, ada, tapi kecepatannya sangat cepat. Pasti itu seorang kultivator. Daiki ragu-ragu dan memproyeksikan video pengawasan. Seorang kultivator tidak akan pernah bersikap begitu mencolok, apalagi di Yanjing. Ini pasti sudah direncanakan sebelumnya. Luo Shiki menarik napas dalam-dalam dan perlahan bersandar di kursinya. Nona Luo, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu. Saya yakin akan segera ada kabar. Daiki langsung berkata, lalu berkata dengan sedikit malu, hanya saja akhir-akhir ini ada beberapa rumor di geng tentang. Teruskan, apa yang sedang kamu bicarakan? Luo Shiki membuka matanya dan tiba-tiba menjadi serius. Seseorang membicarakan Nona Luo secara pribadi, dan beberapa bahkan ingin menggantikanku. Luo Shiki mengatakannya langsung tanpa keraguan.
Daiki sedikit gemetar dan mengangguk. Kalau begitu, biarkan mereka diam saja. Aku tidak perlu mengajarimu hal semacam ini. Luo Shiki mengeluarkan pistol dari laci dan melemparkannya ke tangan Daiki. Dunia bawah tanah memang seperti ini, penuh intrik. Diskusi semacam ini bukanlah pertama kali dialami Luo Shiki. Tenang saja, Nona Luo. Daiki berbalik dan meninggalkan ruangan. Luo Shiki perlahan berjalan ke jendela dan membuka tirai. Badai petir mulai turun di luar. Ledakan. Terdengar suara guntur di langit. Luo Shiki menatap langit dengan tenang. Tampaknya badai akan datang. Firasat samar yang dialaminya selama berhari-hari akhirnya akan menjadi kenyataan. Bab 508. Luo Shiki akhir-akhir ini sibuk dengan urusan grup Luo. Misalnya, terakhir kali dia pergi ke Universitas Yanqing untuk mengikuti kursus pelatihan, itu juga untuk memperkaya pengetahuan bisnisnya. Dan dalam kurun waktu yang begitu singkat, hal seperti itu terjadi di dunia bawah tanah. 2 jam kemudian, Daiki kembali ke kantor, tetapi yang mengejutkannya, Luo Shiki masih di sana. Apakah masalahnya sudah selesai? Luo Shiki berkata ringan, sambil duduk di sofa, dengan santai mengambil sebatang rokok dari meja dan menyalakannya. Melapor ke Nona Luo, masalah ini sudah ditangani. Mereka masih terlalu lambat. Aku sudah melacak petunjuknya. Daiki menundukkan kepalanya dan menyerahkan sebuah map. Ternyata merekalah yang melakukan ini. Luo Shiki tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir sambil membolak-balik map itu. Saya harap masalah dengan Hall Master Ma ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Luo Shiki mengangkat kepalanya dan sedikit mengangkat alisnya. Ya, Nona Luo, ini semua salah bawahan saya karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga muncul orang-orang seperti Tuan Ma. Daiki menundukkan kepalanya, seolah ingin meminta maaf. Lupakan saja, ini bukan tanggung jawabmu. Masalah ini sebagian besar disebabkan oleh orang-orang ini. Luo Shiki melemparkan map itu ke atas meja, bersandar di sofa, dan mengusap pelipisnya dengan lembut. Lalu, Nona Luo, bagaimana kita harus mengatasinya? Kata Daiki. Malam ini, aku mengundang orang-orang itu atas namaku. Alasannya, hanya untuk mengenang masa lalu. Luo Shiki menoleh dan berkata dengan dingin. Nona Luo, apakah Anda akan mengambil tindakan? Daiki bertanya ragu-ragu. Tentu saja. Turunlah dan bersiap-siap. Luo Shiki mengeluarkan pistol dari laci meja dan mengisinya dengan peluru. Baiklah, aku akan turun dan menyiapkan tongkatnya. Atlantis, makam. Beberapa binatang raksasa menerkam Ye-Shikei pada saat yang sama. Satu binatang raksasa saja sudah cukup untuk mencabik-cabik seorang petani biasa. Kekuatan internal Ye-Shikei hanya 10%, jadi dia tentu saja bukan tandingan mereka. Namun, ledakan. Cahaya pedang menyala, dan salah satu binatang raksasa menjadi yang pertama terkena serangan, dan separuh tubuhnya terpotong. Yang datang tentu saja Miehun. Sebagai salah satu dari 4 jenderal Istana Dunia Bawah, Miehun adalah seorang pembunuh dan kejam, dan kekuatannya hanya kalah dari mimpi buruk. Jauh sebelumnya, Ye-Shikei sudah mengingatkan Miehun dan Moji untuk berjaga-jaga, agar Zeus bingung. Untuk menekan kepribadian keduanya, Ye-Shikei menyegel 90% kekuatan internalnya. Namun, dalam situasi saat ini, jika dia tidak memiliki kekuatan internal, dia mungkin tidak akan bertahan lebih dari 1 jam di dalam mausolem. Bahkan satu pukulan dari binatang raksasa itu akan cukup untuk menghancurkan Ye-Shikei berkeping-keping. Jadi, Ye-Shikei menggunakan rencana kota kosong. Selama dia bisa menakuti Zeus dan yang lainnya, mereka tidak akan pernah berani melangkah maju. Sekali digigit, seseorang akan takut pada tali selama 10 tahun. Baik di Gunung Suci maupun di makam sebelumnya, Ye-Shikei mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat di saat-saat terakhir. Zeus tertipu sekali, waspada 2 kali, dan khawatir 3 kali. Tetapi yang tidak diduga Ye-Shikei adalah bagaimana Huli tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai tenaga dalam, dan melihat ekspresi wajahnya yang penuh tekad, jelas itu bukan sekadar tebakan. Zeus, apakah kau bodoh? Tidak bisakah kau lihat bahwa Hades tidak memiliki kekuatan bertarung? Huli terus berteriak. Beberapa orang dari Istana Dunia Bawah menghalangi sekelompok binatang raksasa itu. Untuk sesaat, kedua belah pihak berada dalam jalan buntu, sementara Zeus dan Aphrodite hanya menonton dari pinggir lapangan. Jelas saja mereka berdua juga ragu-ragu. Zeus, pikirkanlah, jika Hades mampu bertarung sekarang, mengapa dia belum naik juga? Huli mencoba meyakinkan Zeus bahwa kunci kemenangan kini sepenuhnya berada di tangannya. Zeus,
Sebaiknya kau mencobanya. Ye Shikai merokok ringan dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Zeus. Apakah dia benar-benar punya cara? Faktanya, tidak. Sekarang dia seperti orang biasa yang berdiri di depan seekor harimau. Kalau saja ia secara tidak sadar memilih lari karena takut, maka dugaan Zeus akan benar adanya, dan ia pasti mati. Alih-alih melakukan itu, ia berpura-pura memiliki kartu truf untuk membuat Zeus takut. Selama mereka menunggu Jikian dan Athena keluar, mereka akan kalah. Ye Shikai diam-diam berkeringat dan mendesah dalam hatinya, kalian harus segera keluar. Benar saja, perkataan Ye Shikai membuat Zeus berhenti lagi, dan rencana kota kosong berhasil, yang justru memanfaatkan kecurigaan Zeus. Jika kau tidak datang, aku yang akan datang. Huli meraung, memegang cambuk lembut di tangannya, dan dengan langkah cepat, dia menerobos pertahanan kerumunan dan langsung menuju Huanglong. Ye Shikai mengumpat dalam hati, sial, bagaimana dia bisa lupa bahwa Hu Li juga seorang ahli kultivasi. Tubuhnya secara naluriah condong ke belakang. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar, dan Ye Shikai perlahan membuka matanya. Baju zirah emas, pedang raksasa bersinar, bukankah ini Athena? Dan sekarang, dia dipeluknya dalam posisi yang sangat ambigu. Sayang, kamu pasti takut, kata Athena sambil tersenyum. Hah, masih tertawa. Aku hampir dipukuli sampai mati. Beberapa saat yang lalu, jantung Ye Shikai hampir berhenti berdetak. Yanjing, di depan klub pribadi. Malam ini, penjaga keamanan ditempatkan di depan aula serikat yang biasanya ramai. Balai serikat itu menyatakan sedang direnovasi, tetapi melihat dari belasan mobil hitam di pintu masuk, sesuatu yang besar akan terjadi di sini malam ini. Dekorasi ruang konferensi sangat mewah, dengan meja panjang bergaya barat. Luo Shiki duduk di salah satu ujung, dan ada kursi kosong di kedua sisi. Ini adalah kursi untuk orang-orang itu. Hari ini, sebagai tuan rumah, dia telah mengumpulkan banyak bos dunia bawah tanah Yanjing, tentu saja untuk suatu tujuan. Ledakan. Pintu ruang konferensi perlahan terbuka, dan selusin orang berpakaian jas dan dasi perlahan masuk, diikuti oleh beberapa pengawal. Nona Luo, para senior, kalian datang dari jauh, silakan cepat duduk. Luo Shiki berkata sambil tersenyum. Alasan mereka disebut senior sepenuhnya karena usia mereka. Luo Shiki berusia 20-an, dan yang termuda di antara pria-pria ini berusia 45 tahun. Dari segi usia, Luo Shiki hanya bisa dianggap putri mereka. Nona Luo tidak memanggil kita berkumpul hanya untuk mengenang masa lalu, bukan? Pada saat ini, suara samar terdengar dari hadirin. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria setengah baya dengan lengan disilangkan. Dia tampak seperti pembunuh. Namanya Wang Hu. Dia memiliki bawahan yang kuat dan merupakan salah satu pesaing Luo Shiki. Paman Wang benar sekali. Saya yakin kalian semua tahu apa yang terjadi di dermaga. Luo Shiki berkata dengan tenang, tatapan matanya yang dingin mengamati semua orang. Tim patroli diserang, dan dalangnya ada di antara kalian. Perkataan Luo Shiki mengejutkan dan semua orang terkesiap. Perilaku ini merupakan provokasi terang-terangan bagi Luo Shiki, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu merupakan tantangan baginya. Jadi, Nona Luo akan menginterogasi kita hari ini. Wang Hu berkata ringan, dengan ekspresi meremehkan di wajahnya. Yah, kurasa Paman Wang salah paham. Aku tidak cukup berani untuk memeriksa kalian semua, para senior. Luo Shiki tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Beberapa pelayan datang membawa piring dan meletakkan mangkuk berisi sarang burung di atas meja. Kalau begitu, aku tidak akan bertanya lagi. Kalian semua datang dari jauh, jadi aku sudah menyiapkan beberapa sarang burung untuk kalian. Silakan nikmati dulu. 1 mangkuk, 2 mangkuk, 3 mangkuk, 14 mangkuk, 15 mangkuk. Totalnya ada 15 mangkuk. Menengok ke sekeliling semua orang, totalnya ada 16 orang. Nona Luo, apa maksud Anda? Wang Hu melihat belokan itu dan berkata dengan tegas. Sebagai tuan rumah, Luo Shiki tidak mungkin membuat kesalahan dalam jumlah orang, jadi hanya ada satu kemungkinan untuk situasi ini. Luo Shiki melakukan ini dengan sengaja. Ada 16 orang di sini, tetapi salah satu dari mereka akan segera meninggal. Saya pikir kita tidak boleh menyia-nyiakan mereka. Mulut Luo Shiki sedikit melengkung. Bab 509. Kata-kata ringan Luo Shiki membuat hati semua orang berdebar kencang. 15 mangkuk sarang burung dan 16 orang. Dengan kata lain, Luo Shiki harus menyingkirkan 1 orang.
Tujuan Luo Shiki adalah untuk menindak orang-orang ini. Nona Luo, apakah Anda akan membunuh kami? Wang Hu berkata dengan suara dingin, dan semua orang yang hadir tidak bisa menahan rasa gugup. Tidak, bukan kamu, tapi salah satu dari kalian. Luo Shiki menunjuk foto-foto di atas meja dan berkata dengan tenang, orang-orangku sudah mati. Jika aku tidak dapat menemukan pembunuhnya, bagaimana orang lain akan melihatku? Nona Luo, bagaimana Anda bisa yakin bahwa pembunuhnya ada di antara kita? Anda harus memberikan beberapa bukti. Pada saat ini, seseorang di luar lapangan berkata, tentu saja ada buktinya. Luo Shiki menjentikkan jarinya, dan proyektor memproyeksikan video ke dinding. Itu adalah video pengawasan. 3 atau 4 pria keluar dari mobil dan memotong lubang di kawat berduri dermaga. Periode waktu ini tepat 10 menit sebelum tim patroli diserang. Setelah orang-orang itu selesai, sebuah mobil lain melaju dari kejauhan dan seorang pria berpakaian hitam keluar dari mobil itu. Orang-orang itu tergesa-gesa memberikan selembar kertas kepada pria berpakaian hitam itu dan pergi. Pria berpakaian hitam itu hanya melihat kertas itu dan memasuki dermaga melalui lubang yang rusak. Setelah penyelidikanku, pria berpakaian hitam itu adalah pembunuhnya, tapi aku lebih penasaran tentang identitas kaki tangannya. Luo Shiki sengaja mengulur-ulur kata, kaki tangan. Mereka hanya orang biasa. Bagaimana mereka bisa dianggap sebagai orang yang duduk di sini? Kata orang lain, dan yang lainnya menyetujuinya, jelas tidak setuju dengan pendapat Luo Shiki. Benar sekali. Pakaian mereka tidak berarti apa-apa, tapi jelas mereka tidak sepintar itu. Luo Shiki tersenyum sedikit. Video perlahan difokuskan pada mobil yang dikendarai orang-orang itu, diperbesar sedikit, dan akhirnya, plat nomornya ditampilkan dengan sempurna. Saya secara khusus meminta seseorang untuk memeriksanya, tetapi saya tidak menyangka hasilnya akan begitu mengejutkan. Luo Shiki berpura-pura terkejut dan perlahan menatap Wang Hu. Ayo, Paman Wang, tebak mobil siapa ini? Luo Shiki memasang ekspresi jenaka di wajahnya, tetapi Wang Hu tak kuasa menahan keringat dingin, dan dia tetap diam. Luo Shiki tersenyum dan duduk kembali di kursinya, mengambil anggur merah di atas meja dan menyesapnya. Paman Li, bolehkah saya bertanya mengapa mobilmu ada di sini? Luo Shiki berkata dengan suara dingin, nadanya sedingin-dinginnya 9 surga, dan tatapannya tertuju pada seorang pria botak di sebelah Wang Hu. Pria ini bernama Li Yi, dan dia hanyalah seorang komandan kecil. Dapat dikatakan bahwa Li Yi adalah bawahan Wang Hu. Ini tidak mungkin, Nona Luo. Ini salah paham. Wajah Li Yi sudah dipenuhi keringat dingin. Memang, jika dibandingkan dengan Wang Hu atau Luo Shiki, dia hanya bisa dianggap sebagai jari kelingking. Salah paham. Kalau begitu, lihat lagi ini. Luo Shiki menjentikkan jarinya, dan video kembali terfokus pada bagasi mobil, dengan gerakan memperbesar dan memperkecil. Setelah semua orang melihatnya dengan jelas, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Ada logo Anda di mobil ini. Mungkinkah ini juga palsu? Luo Shiki berkata dengan sinis. Mobil ini pasti digunakan oleh anak buah Li Yi. Luo Shiki telah mengonfirmasi hal ini. Benar saja, ada logo yang terukir jelas di mobil itu, dan ini adalah bukti terbaik. Memang, orang-orang Li Yi sangat ceroboh dalam pekerjaan mereka dan bahkan tidak menutupi logo tersebut terlebih dahulu. Paman Li, kamu yang melanggar aturan duluan, jadi jangan salahkan aku. Luo Shiki menatap Li Yi dengan dingin dan meminum anggur merah dengan acuh tak acuh. Di sebuah villa di pinggiran kota Yanjing. Seorang pria mengenakan topeng hitam gelap duduk dengan tenang di tengah, menatap wanita di depannya. Putri Racun, apakah operasinya sudah selesai? Suara lelaki itu serak, sekeras gesekan karat. Misi tercapai. Apakah ada yang menemukannya? Melapor ke Master, tidak, saya pergi setelah operasi selesai. Suatu firasat buruk muncul dalam hati Putri Racun. Dia menyelesaikan operasi kali ini dengan rapi dan efisien, dan seharusnya tidak ada kesalahan. Namun mengapa sang guru menanyakan hal ini? Mungkinkah operasinya terbongkar? Pria bertopeng itu perlahan berjalan mendekati Putri Racun dan tiba-tiba menamparnya ke tanah. Tuan, aku. Duji tertegun sejenak, jelas tidak mengerti mengapa tuannya ingin melawannya. Kau masih bilang tidak? Lihat saja sendiri. Pria bertopeng itu melemparkan setumpuk foto ke wajah Duji. Foto-foto itu jatuh ke tanah satu persatu. Duji mengambil foto-foto itu dengan gentar. Ketika dia melihat isi foto-foto itu dengan jelas, pupil matanya mengecil dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Tuan, ini, aku.
Duji berlutut di depan pria itu dengan ekspresi ngeri di wajahnya, tergagap dan berbicara tidak jelas. Huff, untung saja kau menggunakan penyamaran sebelumnya, kalau tidak. Pria bertopeng itu mendengus dingin, mengulurkan tangannya, dan perlahan-lahan meletakkannya di kepala gadis iblis itu. Ya, guru. Lain kali saya tidak akan berani melakukannya lagi. Putri racun berkata dengan ngeri, tetapi pada saat yang sama dia merasa lega. Setelah mendengar kata-kata pria itu, setidaknya hidupnya terselamatkan kali ini. Beranikah kau melakukannya lagi lain kali? Pria bertopeng itu mengutuk. Duji gemetar dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap wajah pria itu. Aku tak berani, aku tak berani. Aku sangat kecewa dengan kesalahanmu. Jika kali ini kau tidak menyamar, apakah menurutmu Luo Shiki akan mengetahui identitasmu? Pria bertopeng itu mendengus dingin, lalu berbalik dan meninggalkan villa itu. Suasana di klub pribadi itu menjadi sangat dingin. Li Yi yang sekarat telah dibawa pergi, dan orang yang telah melukainya dengan serius sebenarnya adalah Wang Hu. Nona Luo, kali ini saya mempekerjakan orang yang salah dan melakukan hal seperti ini. Saya sangat menyesal, tetapi saya akan membereskan kekacauan ini sendiri. Saya rasa Nona Luo tidak akan keberatan. Wajah Wang Hu dingin. Meski berkata demikian, dia tidak menunjukkan permintaan maaf sama sekali. Tentu saja, Wang Hu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingannya sendiri, dan terima kasih banyak. Luo Shiki tersenyum tipis, tetapi dia mengutuk Wang Hu dalam hatinya. Sungguh trik mengorbankan pion untuk menyelamatkan kereta perang. Dia bukan saja benar-benar menyingkirkan tanggung jawab, tetapi dia juga menunjukkan kualitasnya dalam mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingannya sendiri. Luo Shiki tentu saja tidak akan menunjukkannya. Sebaliknya, dia akan mengambil inisiatif untuk memuji Wang Hu, mengikuti arus, dan membiarkan masalah berlalu dengan tenang. Nona Luo, karena masalah ini sudah terselesaikan, saya permisi dulu. Wajah Wang Hu tampak serius, dan dia berharap bisa segera pergi dari sini. Tunggu sebentar. Tiba-tiba Luo Shiki berkata lembut. Sarang burung yang disiapkan untuk semua orang belum diminum, ya. Luo Shiki menunjuk ke sarang burung di atas meja. Tidak, saya tidak punya selera makan. Wang Hu mencibir, berdiri dan meninggalkan klub. Setelah mengucapkan selamat tinggal, semua orang juga pergi. Luo Shiki memandang kendaraan di kejauhan, mulutnya sedikit terangkat. Kali ini dia memberinya pelajaran pada Wang Hu, tetapi dia mulai khawatir dalam hatinya. Akankah dia menyerah? Sama sekali tidak. Luo Shiki samar-samar merasa bahwa ada orang yang mendukung Wang Hu di belakangnya. Nona Luo, saya kembali. Pada saat ini, seorang pria masuk. Dia adalah Daiki. Bagaimana penyelidikannya? Nona Luo, silakan lihat. Daiki menyerahkan setumpuk foto. Dalam foto tersebut, seorang pria berpakaian hitam berjalan perlahan menuju markas geng macan. Ini adalah markas Wang Hu, dan pria berpakaian hitam di foto adalah pria misterius yang memasuki dermaga sebelumnya. Bab 510. Luo Shiki bersandar malas di sofa, mengusap pelipisnya lembut dengan jari-jarinya, seolah-olah dia telah menemui sesuatu yang rumit. Wang Hu, kamu benar-benar menyebalkan. Luo Shiki bergumam. Di dunia bisnis, dia adalah wanita yang kuat. Di dunia bawah, dia adalah seorang ratu. Tidak peduli siapa dia adalah seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, dia memiliki keberanian semacam ini, semacam keberanian yang mengagumkan. Bertindak cepat dan tegas, tidak pernah menunda-nunda dalam bertindak. Pada kenyataannya, provokasi Wang Hu telah berlangsung lama, dan ada alasan yang lebih dalam mengapa Luo Shiki tidak berani bertindak gegabah. Wang Hu berasal dari keluarga Wang, yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di Yanjing. Sebagai keluarga besar, keluarga Wang menjalankan banyak industri dan dunia bawah tanah secara alami berada dalam lingkup pengembangan keluarga Wang. Dapat dikatakan bahwa keberadaan Wang Hu digunakan untuk menahan Luo Shiki. Meskipun Wang Hu hanya cabang keluarga Wang, statusnya tidak rendah. Dia sering bergaul dengan keturunan langsung keluarga Wang. Karena status keluarga Wang, orang-orang di dunia bawah tanah hanya bisa memberi muka pada Wang Hu dan tidak berani menghadapinya secara langsung, yang mengakibatkan makin meluasnya kekuatan Wang Hu. Luo Shiki telah mengalahkan satu demi satu lawan dengan pandangan ke depan dan pendekatan tangan besinya, tetapi dia selalu merasa tidak berdaya saat menghadapi Wang Hu. Bukan karena hal lain, tetapi karena latar belakangnya. Satu orang tidak akan sanggup melawan seluruh keluarga, apalagi raksasa, seperti keluarga Wang. Meskipun Luo Shiki kuat di dalam,
bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang wanita, dan dunia bawah tanah bukanlah tempat untuk wanita. Jika Anda ingin mengenakan mahkota, Anda harus menanggung beratnya. Dia telah banyak menderita untuk duduk dalam posisi ini. Hanya dia yang tahu kepahitannya, terutama sekarang karena lawannya adalah sebuah keluarga, yang membuatnya tampak semakin sendirian dan tak berdaya. Ye Shikai, di mana kamu sekarang? Apakah kamu tidak ingin kembali? Luo Shiki bergumam di kantor besar itu. Ketika pengumuman pernikahan Su Qingyu keluar, itu seperti batu besar yang menghantam air yang tenang. Pergerakan tidak hanya terjadi di permukaan, seringkali ada gelombang yang lebih bergolak di bawah air. Hari ini, Tianya Group menyambut tamu tak diundang. Wang Qian, sebagai putri tertua keluarga Wang, adalah seorang jenius bisnis yang telah menciptakan banyak keajaiban. Namun, dia datang ke sini hari ini hanya untuk adik laki-lakinya yang mengecewakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara sepatu hak tinggi yang menyentuh tanah terdengar di udara, dan akhirnya, suara itu berhenti tiba-tiba di pintu ruang konferensi. Ledakan. Pintu ruang konferensi dibuka perlahan dan dua wanita masuk. Nona Wang, maaf telah membuat Anda menunggu. Kedua wanita itu adalah Su Qingyu dan Anlan. Kunjungan mendadak Wang Qian mengejutkan Su Qingyu. Dia bergegas menyelesaikan pekerjaannya dan pergi ke ruang rapat. Nona Su, saya minta maaf karena datang mengunjungi Anda. Wang Qian tersenyum dan menyerahkan kantong kertas di tangannya. Ini hanya hadiah kecil. Terimalah. Nona Wang, Anda terlalu sopan. Silakan duduk. Su Qing tersenyum tipis. Setelah mereka berdua duduk, Anlan juga dengan bijaksana meninggalkan ruang rapat. Aku jadi penasaran, apa yang membawa Nona Wang ke sini? Su Qingyu sendiri yang menyeduh secangkir teh dan menyerahkannya. Saya mendengar bahwa Nona Su akan menikah, jadi saya datang untuk memberi selamat padanya. Wang Qian menyesap teh dan berkata sambil tersenyum. Aku belum bertanya padamu, tapi siapa suamimu? Wang Qian melihat bahwa waktunya tepat dan mengajukan pertanyaan itu. Dia adalah putra dari rekan seperjuangan ayahku. Kami sekarang akur. Ekspresi Su Qingyu berubah sedikit. Dia sangat penasaran mengapa Wang Qian menanyakan pertanyaan ini. Jika seorang pria menanyakannya, Su Qingyu dapat memahaminya, tetapi mengapa Wang Qian, seorang wanita, begitu peduli dengan pernikahan Su Qingyu? Perintah orang tua. Aku tidak menyangka Nona Su bersikap begitu tradisional. Wang Qian berkata sambil bercanda. Saat dia menyelidiki sebelumnya, dia menemukan nama Ye Shikai. Ayahnya Ye Chen dan Su Pengzan dulunya adalah kawan seperjuangan. Dia bahkan mengetahui banyak detail, termasuk fakta bahwa Ye Shikai kehilangan ayahnya di usia muda. Saat mengetahui hal ini, Wang Qian mulai merasa ragu. Mungkinkah Su Qingyu dan Ye Shikai dijodohkan saat mereka masih anak-anak? Wang Qian tidak mengesampingkan kemungkinan ini, jika tidak, mustahil menjelaskan mengapa Su Qingyu mau menikahi Ye Shikai, seorang gelandangan pengangguran. Su Qingyu adalah salah satu dari 4 wanita cantik di Yanjing, dan jumlah pria yang ditolaknya cukup untuk memenuhi satu bas. Wang Qian tidak percaya bahwa dengan visi Su Qingyu yang pilih-pilih, dia akan lebih memihak orang biasa. Semakin dalam Wang Qian menyelidiki Ye Shikai, semakin terkejut pula dia. Tampaknya Ye Shikai tidak memiliki apa-apa lagi kecuali identitasnya sebagai seorang pensiunan prajurit. Dia tidak memiliki aset, tidak memiliki latar belakang, dan tidak memiliki kemampuan. Dia hanyalah orang yang tidak. Tidaklah berlebihan jika dikatakan, bagaikan seekor katak yang mencoba memakan daging angsa bagi orang biasa seperti dia yang menikahi Su Qingyu. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, Wang Qian menemukan bahwa Ye Shikai memiliki pengalaman di luar negeri. Yang lebih aneh lagi adalah Wang Qian tidak dapat menemukan apapun tentang pengalamannya di luar negeri. Orang bijak mungkin membuat 1000 kesalahan, tetapi orang bodoh mungkin mendapatkan sesuatu. Sifat Wang Qian yang mencurigakan membuatnya takut meremehkan Ye Shikai. Mungkin dia hanya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Saya sangat akrab dengan dia orang yang sangat baik. Su Qing tersenyum tipis. Sejak zaman dahulu kala, telah ada tradisi perkawinan campur antara keluarga besar. Tradisi ini berdasar pada kepentingan. Su Qingyu tidak menyukai ini dari lubuk hatinya. Di dalam hatinya, cinta itu suci dan tidak bisa dinodai. Tetapi ketika dia dan Ye Shikai sudah lama berhubungan, pikirannya berangsur-angsur berubah. Tak peduli apakah itu cinta pada pandangan pertama atau perjodohan, yang penting bertemu orang yang tepat, itu sudah cukup. Cinta adalah bertemu orang yang tepat pada waktu yang tepat. Seperti yang diduga, Ye Shikai pasti bukan orang biasa. Perkataan Su Qingyu membenarkan dugaan Wang Qian.
Nona Su, sebenarnya saya datang ke sini kali ini untuk sesuatu. Lebih tepatnya, masalah ini agak sulit untuk dibicarakan. Wang Qian terdiam sejenak, memperlihatkan ekspresi malu. Nona Wang, silakan bicara. Adik laki-lakiku Wang Hai pernah mengatakan kepadaku bahwa dia sangat mengagumi Nona Su, tetapi sayangnya dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Hari ini, sebagai kakak perempuannya, aku akan bertindak seperti orang jahat dan mengajukan permintaan yang lancang kepada Nona Su. Wang Qian berkata dengan ringan. Wang Hai, sebagai seorang playboy khas di kota Yanjing, tentu saja tidak menarik perhatian Su Qingyu. Namun, karena Wang Hai memiliki latar belakang yang kuat dan dikenal semua orang di Yanjing, Su Qingyu juga mengenalnya. Ya, aku benar-benar tidak tahu itu. Su Qingyu tersenyum canggung. Karena etika, dia tidak akan mengatakan hal-hal buruk tentang Wang Hai secara langsung. Jadi, saya harap Nona Su bisa bertemu dengan saudara saya, hanya untuk bertemu. Yah, aku sibuk akhir-akhir ini, aku khawatir. Nona Su, ayah saya mengizinkan adik laki-laki saya ikut serta dalam urusan bisnis keluarga untuk melatihnya. Saya rasa pertemuan ini juga dapat mempererat hubungan kerjasama antara kedua perusahaan. Sebelum Su Qingyu selesai berbicara, Wang Qian menyela. Alasan yang kedengarannya muluk-muluk itu sebenarnya adalah untuk memanfaatkan peluang kerjasama antara kedua perusahaan guna menarik Su Qingyu. Baiklah, saya akan membalas Nona Wang saat saya punya waktu. Bersambung.